Halo, selamat pagi. Apa kabar, guys? Apa kabar, brothers? Hari ini kita mau menjelaskan, mau belajar tentang apa nih? Kemarin sudah keliling ya. Setelah keliling kita belajar luas permukaan bidang datar ya. Nah, luas itu apa sih? Luas itu adalah keseluruhan ya. Kalau kemarin kan keliling kan itu kan berarti cuma muter-muter aja. Cuman di bagian luar. Kalau ini luas itu keseluruhan. Keseluruhan keseluruhan bidang permukaannya ya, bidang permukaannya, keseluruhan bidang permukaan yang kita mau omongin itu bidang datar. Misalnya satu, kemarin kita membahas tentang persegi atau bujur sangkar kelilingnya, persegi, bujur sangkar. Kemarin persegi ya, persegi bujur sangkar. Ini maaf nih, ini angkanya kita samakan, ini sama ya. Semuanya itu anggap sama. Ini sama. Ini A, B, C, D. Ini panjang A, B, C, D-nya semuanya sama ya. A sama dengan B, sama dengan C, sama dengan D. Nah, yang dimaksud dengan luas itu apa sih? Nah, luas itu ini semuanya. Dia keseluruhan bangun datar yang menutupinya. Jadi sampai menutup aja semuanya. Sampai ini keseluruhannya ya. Nah, untuk mencari keseluruhannya itu kan satu-satu tuh. A, B, C, D. Nah, misal A-nya 4, berarti C-nya 4, D-nya C-nya 4, B-nya 4, D-nya 4. Nah, luasnya berarti berapa? Itu kan satu-satu. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Itu nutup semua. Jadi rumusnya berarti ini sisi kali sisi ya. Jadi 4 kali 4 cm. 4 kali 4 cm jadi 16 cm. Ini luasnya jadi kan. Kalau keliling kan enggak di belakangnya aja. Berarti ini 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 gitu. Berarti 4-nya kali 4 juga sih 16. Nah, ini 16 cm kuadrat ya. Gitu. Persegi bujur sangkar keseluruhan bidang permukaannya yang menutupi itu dinamanya teh luas. Terus kalau misalnya persegi panjang ya, contoh lagi satu lagi misalnya gini, ini sama, ini sama semua ya, anggap sama ya, maaf saya nggak ada penggarisnya. Ininya 5, berarti ini 5 semua, 5 5 5, jadi berapa? 25 cm kuadrat ya, 25 cm kuadrat. Ini kenapa sih 25 cm kuadrat? Karena ya sentimeternya dikali 2 gitu. Seperti itu ya. Jadi sisi kali sisi ya. Sisi kali sisi.
Jadi ini namanya sisi kali sisi. Kenapa sisi kita disebut sisi kali sisi? Karena tidak ada satu yang panjang, satu yang lebar gitu. Jadi dinamakan aja sisinya kali sisi. Nah kalau dia ada yang satu panjang, ada yang lebar, namanya apa? Persegi panjang ya. Persegi ini kan persegi. Nah terus ada yang namanya panjang. Jadi namanya persegi panjang. Kalau misalnya satu aja, istilahnya semuanya sama, namanya persegi. Kalau ada yang panjang, namanya persegi panjang. Seperti itu ya. Ini satu, ini panjang. Sini misalnya 4, sini 6 deh. Misalnya 6, ini 4. Dan jadi luasnya apa? Luas itu yang menutupi ini. Jadi 4, ini 6. Jadinya berapa? 6 kali 4 sama dengan 24. Atau rumusnya panjang kali lebar ya. Kalau ini sisi kali sisi. Kenapa dia disebut sisi kali sisi? Ya karena nggak ada yang panjang, nggak ada yang lebar, namanya persegi ya. Kalau ada yang panjang namanya persegi panjang, ada yang lebar jadi namanya persegi panjang. Jadi rumusnya panjang kali lebar kalau untuk luas persegi ya, atau luas persegi. Jadi contohnya satu lagi, misalnya ini 7, ini 5. Jadi berapa luasnya? Luasnya panjang kali lebar. Panjangnya 7, lebarnya 5. 7 kali 5 sama dengan 35. 35 ya, 7 kali 5 sama dengan 35. Terus yang ketiga, nah ini segitiga. Kalau segitiga itu apa sih? Segi yang mempunyai segi 3. Ya dong, segi atau siku, segi 3. Seginya ada 3. Jadi segitiga gitu. Jadi kalau ini kan segi 4 persegi, tapi ada panjangnya. Jadi persegi panjang, persegi tidak ada panjang atau sisinya sama semua. Nah kalau segitiga seginya ada 3. Nah rumusnya apa sih segitiga? Nah rumusnya dia kan bisa, ini kan seperti ini. Nah kalau rumusnya seperti ini berarti apa? Iya, setengah alas kali tinggi. Ini alas, ini tinggi. Kenapa disebut setengah alas kali tinggi? Lihat. Persegi bujur sangkar kan? Itu persegi. Itu dianggapnya belahan dari bujur sangkar. Jadi namanya setengah alas kali tinggi. Namanya segitiga, bukan persegi. Kalau persegi itu persegi 4. Kalau ada panjangnya jadi persegi panjang gitu loh. Jadi rumusnya setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Ini yang kita ambil ini ya. Misalnya segitiga siku-siku ya. Contohnya segitiga siku-siku. Karena nanti ada segitiga tuh banyak. Ada segitiga beraturan, segitiga tidak beraturan. Segitiga beraturan itu segitiga sama kaki, segitiga di bidang lagi, segitiga siku-siku. Seperti itu. Misalnya alasnya 4, tingginya 6. Nah, berarti ini berapa luasnya? Luasnya setengah kali alasnya kali 4 kayak tingginya 6. Berarti berapa? Setengah 4 kali 6, 24. Nah, 24 bagi 2, 12 ya. 12 cm. 12 cm segitiga.
Contoh lagi misalnya, ini masih saya anggap segitiga siku-siku ya. Ini misalnya 7 aja. Ini 5. Ini segitiga siku-siku. Ini berarti setengah kali 7 kali 5 sama dengan 7 kali 5 berapa? 35. 35 per 2. 35 bagi 2 berapa? Berarti 17,5. Oke, sampai di sini dulu ya. Belajar kita. Kalau saya sih pengen lanjut, tapi kita tuh mau punya daya maksimal. Otak itu bekerja cuma sampai 10 menit rata-rata sih. Ini kalau menurut saya sih. Saya pengalaman mengajar itu beberapa tahun yang lalu, anak itu fungsi otaknya 10 menit saja untuk berkonsentrasi secara optimal ya. Jadi dia bisa ngotak optimal 10 menit, lalu biasanya sih setelah dikasih teori baru latihan 10 menit, baru refreshing otak ya 5 menitan seperti itu. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita banyak belajar kita makin banyak pintar, tidak seperti itu. Seperti mobil juga kan ada namanya pemanasan, ada namanya pendinginan gitu. Jadi pergunakanlah waktunya dengan optimal. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. See you next time.